Politik itu bukan melulu soal oligarki. Politik tidak hanya soal korupsi. Politik juga tidak terkait nepotisme, perkoncoan, dan pertemanan. Politik itu suatu hal yang indah. Selamat sore, Saya Yoga. Selamat sore, Mbak Esti. Selamat sore, Pak Direktur yang terhormat. Yes. Terima kasih sudah bersedia untuk saya temui di sini, meluangkan waktu. Terima kasih juga. Sebagai alumni politik, saya minta waktunya dan komitmennya untuk dengan waktu yang sebentar ini saja kita akan membicarakan lagi ilmu politik kita, Mas Eksa. Siap, Mbak Esti. Oke. Mas Eksa, bisakah kasih alasan ke saya kenapa dulu memilih ilmu politik sebagai studi lanjutan? Oke, siap. Berawal dari SMA. SMA saya di jurusan IPA. Dulu saya di SMA sering banget olimpiade biologi, fisika, juga banyak sekali bekerja di bidang saintek waktu SMA. Namun banyak orang yang tidak menduga saya justru kok masuk ilmu politik gitu kan. Bahwa ceritanya juga di SMA juga, Pak. Waktu dulu saya masuk organisasi di ketua OSIS. Jadi ketua OSIS, waktu itu saya bikin gerakan nih. Banyak aspirasi dari teman-teman siswa. Ini, kalau kok kepala sekolahnya kok nggak enak ya? Kok kepala sekolahnya kok memberikan kebijakan merugikan siswa gitu kan? Dan itu pun aspirasinya bukan dari siswa, guru juga gitu. Cuman nggak berani bergerak. Nah, waktu itu saya menggerakkan teman-teman. Buat apa? Buat turun kepala sekolah. Nah, dari situ, dari bikin sebuah gerakan nurunin kepala sekolah, sampai dipanggil ke tingkat DPRD. DPRD menyebatani kepala sekolah dengan kepala dinas dengan siswa gitu. Kita berikan aspirasi bahwasanya kepala sekolah ini merugikan siswa kebijakannya gitu. Dari situ kok saya merasa bodoh di ilmu politik. Saya merasa tertarik juga. Artinya di situ ada suatu ungkapan kalau semisal kita bodoh kan harus belajar. Ya kita waktu itu secara diam-diam saya memilih jurusan ilmu politik, walaupun pada dasarnya saya waktu itu tidak mikir jangka panjang. Jurusan ilmu politik mau jadi apa? Nah, di situ muncullah sebuah keinginan saya memilih dan milih Universitas Airlangga jurusan ilmu politik, gitu Mbak Esti. Ketika Anda merasa bodoh, itu berada di forum DPRD itu, mediasi itu? Iya, merasa diakali Mbak Esti. Yeah. Saya diundang sebagai perwakilan siswa di depan DPRD, di depan kepala sekolah, merasa diakali. Kita itu menyampaikan aspirasi sesuai fakta gitu loh. Kok malah di media dalam forum dengan DPRD itu kita tuh kalah, seolah nggak berdaya gitu loh. Terus saya mikir kalau orang-orang seperti ini di ranah politik, orang baik seperti kita ini mau dikasih kemana gitu kan? Akhirnya kita singkirkan gitu loh. Dari situ saya punya keinginan, saya harus bergerak nih, harus terjun di dunia politik. Kan ada satu ungkapan, Mbak Esti, kalau semisal kita pengen merubah sistem, ya kita harus masuk dalam sistem itu. Sangat mustahil ketika kita pengen merubah sistem, tapi kita berada di luar sistem. Seperti itu, Mbak Esti. Jadi pengalaman di luar akademik itu lebih berkesan dan lebih menarik dibandingkan olimpiade-olimpiade yang sudah pernah Anda juarai. Benar. Soalnya gini Mbak Esti, ketika saya lulus SMP waktu itu, saya itu nggak pernah ikut organisasi Mbak Esti. Cuman waktu itu kakek saya pernah bilang ke saya, buat apa kamu juara olimpiade? Buat apa kamu juara
ini perlombaan-perlombaan ini untuk menguntungkan prestasi kamu, tapi kamu nggak berguna bagi banyak orang gitu loh. Nah, dari situ saya juga mikir kita harus organisasi, ikut komunitas dan sebagainya gitu. Ya, itu makanya saya bilang Anda sampai sekarang sebagai penggerak, Iya. founder dan founder gitu kan. Kita istilahnya dari situ Anda tidak bisa berhenti bergerak gitu. Tapi kemudian Mas Eksa, apakah memang karir ini yang Anda inginkan untuk tidak berada di bidang politik? Bukan tidak berada di bidang politik, Mbak Esti. Tapi kita pengen di bidang politik arahnya yang berbeda. Kita pengen mensosialisasikan ke masyarakat bahwasanya dengan politik kita juga bisa berbuat kegiatan yang baik gitu, Mbak Esti. Kan selama ini banyak orang mengira politik itu kotor, politik itu tercenderung korupsi dan sebagainya. Ya, tapi dari situ kita pengen merubah stigma masyarakat. Makanya kita harus bergerak. Bergeraknya kemana? Ya bergeraknya ke pengabdian masyarakat gitu, Mbak. Dulu saya waktu kuliah, saya sering aktif di luar, bukan di organisasi kampus malah. Mana organisasi luar. Buktinya ke pengabdian. Dari situ saya juga menginisiasi menggerakkan teman-teman mahasiswa untuk melihat realitas masyarakat seperti apa. Saya waktu itu membuat sebuah komunitas. Komunitasnya apa? Komunitas ini pecinta peduli terhadap lintas penyakit kusta. Orang-orang yang penyakit kusta kan terkenal kena diskriminasi, dampak diskriminasi dan sebagainya. Nah, kami menggerakkan buat mahasiswa-mahasiswa itu untuk melihat lagi realitas masyarakat yang harusnya kita tolong. Nah, dari situ kita pun juga berguna ilmu politiknya gitu loh. Bagaimana cara menginfluence orang lain untuk mengikuti gerakan kita, bagaimana cara mendapatkan dukungan orang lain untuk gerakan kita gitu, Mbak Isti. Bukan berarti saya untuk memilih menghindar dari politik, karena tidak itu juga politik terus mengiringi sebuah gerakan-gerakan yang kita lakukan gitu. It's beyond dari ilmu politik yang Anda pelajari gitu. Itu menjadi salah satu reasoning jadi pionnya ya. Tapi apakah pengalaman Anda pernah kalah dalam forum itu, forum mediasi SMA itu menjadikan Anda tidak terjun dalam politik praktis yang di situ juga banyak menang kalahnya juga. Seperti yang orang banyak tahu, politik itu juga menang kalah dalam kontestasi politik. Iya, karena gini Mbak Esti, banyak anak muda yang terjun secara praktis itu terlalu dini tanpa diimbangi oleh kapasitasnya mereka, sehingga turunannya jatuhnya mereka hanya sekedar memberikan sebuah merebut kekuasaan tanpa menggunakan sebuah kekuasaan itu untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan kelompoknya sendiri gitu. Banyak sekali Mbak Esti, teman-teman saya waktu kuliah di politik yang mereka hanya sekedar mengepentingkan politik praktisnya mereka, ya ujung-ujungnya ya mereka bekerja hanya sekedar waktu pemilu, setelah itu selesai ya udah dia tersingkirkan secara praktis gitu kan. Ya, lebih baik kita ya terjun untuk pengabdian, bagaimana cara menggunakan ilmu politik kita untuk berguna bagi masyarakat sekitar gitu. Oke, kita ngomong pada saat proses Anda belajar ilmu politik ya, karena Anda IPA, yang Anda bilang banyak kebodohan di situ. Dalam proses mempelajari ilmu politik sendiri, pastinya ketika Anda menjadi mahasiswa, pernahkah Anda merasa kecewa setelah berproses untuk mempelajari ilmu politik sendiri, atau justru pernah kecewa ketika menjadi alumni ilmu politik? Gini, kecewanya bukan pada diri kita sih, maksudnya kita merasa menyesal setelah udah sekian lama pilih politik baru menyesal, wah ternyata politik gak ada tujuan yang jelas dan sebagainya. Tapi kecewanya lebih kepada oknum. Karena banyak sekali oknum yang membuat sebuah stigma politik itu menjadi kotor, politik itu menjadi buruk. Itu ya karena mereka hanya mementingkan kepentingannya dia sendiri sampai menghalalkan segala caranya untuk menjatuhkan orang, Mbak Esti. Makanya sampai hari ini saya mendukung prosesnya setiap
orang pasti. Saya pengen mencetak sebuah pemimpin-pemimpin baru. Satu ungkapan yang pasti, pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin baru. Sedangkan di lingkungan saya, waktu saya belajar di ilmu politik, banyak sekali orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri sampai menjatuhkan orang lain, sampai menghalalkan segala caranya, menyebarkan aib-aib orang, menyebarkan berita-berita negatif orang. Hal itu yang bikin saya kecewa dalam sebuah belajar politik. Itu. Baik, setelah berproses sekian lama, saya yakin Mas Eksa juga masih memantau perkembangan ilmu politik sampai saat ini. Mahasiswa-mahasiswa ilmu politik khususnya, juga alumni-alumni baru, ya, fresh graduate itu. Dan menurut pengamatan Mas Eksa, bagaimana kondisi mahasiswa ilmu politik sekarang? Ketertarikannya, keseriusannya menurut Mas Eksa bagaimana? Apakah ada keseriusan? Apakah ada perubahan? Kalau menurut saya sih mahasiswa ilmu politik hari ini cenderung kurang totalitas dalam memilih sebuah fokusnya. Contoh, katakanlah misal dia pengen terjun ke politik praktis. Banyak sekali yang hanya sekedar menjadi relawan tanpa memikirkan bagaimana dirinya sendiri untuk menjadi sebuah sosok figur yang bisa jadi pemimpin ke depan gitu. Coba dilihat hari ini banyak caleg-caleg muda itu mereka bukan dari background ilmu politik loh, Mbak. Justru background dari ekonomi, kesehatan. Justru anak ilmu politik sendiri kurang nampak di situ. Dan banyak sekali kan kalau misal dia fokus di luar ilmu politik kurang berani untuk membuat sesuatu, padahal di situ kan kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari berbagai macam ilmu-ilmu yang diberikan di masa kuliah yang bisa digunakan untuk kehidupan bermasyarakat. Contohnya mereka membuat sebuah perusahaan baru, membuat sebuah startup, buat sebuah lembaga sendiri gitu kan. Mereka kurang berani hari ini, akhirnya nanggung, Mbak. Sehingga mahasiswa ilmu politik sekarang hanya sekedar menjadi followers senior. Bener nggak? Ya, apa kata senior? Nah, sehingga gitu, mahasiswa politik ada baiknya ke depan mereka berani membuat sebuah terobosan. Ketika kamu memilih fokus di bidang tertentu, lakukan, jangan takut, karena ya apa yang kamu dapat di masa kuliah bisa kamu terapin waktu kehidupan bermasyarakat. Contoh, bikin sebuah perusahaan. Semua perusahaan-perusahaan tertentu itu kan membutuhkan sebuah ilmu bagaimana sih caranya melobi orang ini biar dapat project ini. Ya, itu bisa banget dilakukan. Seorang mahasiswa politik bisa banget jadi sebuah wirausaha juga. Mahasiswa politik juga bisa juga jadi ketua partai, ketua itu bisa juga. Tapi hari ini mereka cenderung menjadi relawan, hanya sekedar menjadi relawan, Mbak. Itu makanya ke depan ya ada baiknya ketika mahasiswa politik itu memilih fokus, ya lakukanlah dengan serius gitu. Menurut kamu, Mas Eksa, kenapa sih mahasiswa ilmu politik sekarang atau fresh graduate itu menjadi tidak percaya diri atau kehilangan arah untuk membuat sesuatu yang baru, untuk berinovasi gitu? Apa mereka kurang motivasi? Apa mereka kurang mendalam ilmunya kah? Atau tidak pede karena stigma yang beredar? Bisa jadi tidak pede karena stigma yang beredar. Politik itu jahat, politik itu keras, politik itu kotor dan sebagainya, sehingga mereka takut menampilkan dirinya ke beberapa perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan juga jarang juga membuka lulusan ilmu politik gitu kan ya, karena mereka takut bahwa saya orang politik itu kakek settingan dan sebagainya kayak gitu. Lah, maka dari itu ada baiknya, Mbak, kalau misal mahasiswa politik itu harus percaya diri. Harus percaya diri kalau kamu bisa melakukan apapun. Banyak sekali, Mbak, saya menemui realitas-realitas ketika di dunia pemerintahan, Mbak. Saya pernah bertemu dengan senior saya, dia cerita
ilmu politik itu sebenarnya bisa kerja dimanapun, di sektor manapun, di pemerintahan loh. Cuman pemerintahan di lembaga tertentu itu masih punya stigma bahwasanya politik itu bisa apa gitu loh. Pernah saya punya pengalaman nganterin teman saya magang di suatu lembaga pemerintahan di bidang media. Mereka menilai bahwa saya mahasiswa politik itu tidak bisa berkecimpung di bidang media gitu loh. Yaitu salah satu stigma yang membuat uh, lulusan mahasiswa ilmu politik kurang percaya diri. Seharusnya kita bisa loh percaya diri dan membuktikan cara apa? Memberikan sebuah karya-karya, Mbak. Kita harus bikin sebuah karya. Sekarang dunia digital, Mbak. Semua sebuah digital. Kita bisa bikin konten yang bisa dilirik oleh instansi tertentu. Kita bikin suatu platform apa yang bisa dilirik instansi tertentu. Membuktikan bahwasanya kita tuh bisa bersaing dengan mahasiswa lulusan-lulusan di luar ilmu politik. Gitu, Mbak. Oke. Perlu nggak kita mengevaluasi atau memberikan saran kepada lembaga pendidikan sebagai pencetak mahasiswa-mahasiswa dan alumni ilmu politik ini? Apa yang seharusnya mereka lakukan untuk bisa meng-counter stigma itu? Kemudian mahasiswa yang tidak percaya diri, mahasiswa yang kurang motivasi, mahasiswa yang tidak sadar esensi dan keunggulan dari ilmu politik sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan? Sangat perlu, Mbak, karena suatu mahasiswa Mbak ada punya sebuah karakter sendiri-sendiri, Mbak ya. Ada yang mereka bisa berjalan sendiri, berlari sendiri, ada yang mereka yang masih butuh dituntun. Artinya harus ada wadah penunjang karirnya mereka. Semisal gini, contoh katakanlah kita punya ikatan alumni ilmu politik. Nah, ikatan ilmu politik kan tentu alumni-alumni kita ilmu politik banyak bekerja di segala bidang, Mbak. Bukan hanya sekedar bidang politik. Di bidang media ada, di bidang kewirausahaan, agrikultur, semuanya ada, Mbak. Nah, dari wadah tersebut kita bisa berikan sebuah edukasi ke calon lulusan mahasiswa ilmu politik ini bahwasanya prospek di ilmu politik itu bukan hanya sekedar untuk menjadi DPRD, bukan hanya sekedar menjadi wali kota, bupati, hanya sekedar itu berkecimpung, tapi luas. Kita bisa loh masuk di bidang sini karena yaitu tadi di politik waktu kita kuliah banyak sekali multidisiplin ilmu yang kita pelajari, Mbak. Gitu. Pernahkah Mas Eksan menerima kata-kata atau perlakuan yang kurang baik akibat Anda merupakan lulusan ilmu politik? Oh, banyak. Kalau bicara soal perlakuan kurang baik, karena saya mahasiswa politik itu sejak awal saya ditantang sama kawan-kawan terdekat saya gitu. Dulu ketika saya masuk politik ada pengumuman nih, selamat diterima menjadi mahasiswa ilmu politik. Langsung dijauhin, bayangkan. Dianggap kita itu menjadi suatu masa depan yang suram gitu kan. Terus banyak sekali yang meremehkan mahasiswa politik itu bisa apa sih gitu loh. Kalau dibandingkan dokter, dibandingkan anak teknik yang udah jelas profesinya gitu kan. Banyak sekali diremehkan seperti itu. Tapi kita mencoba, Mbak, membuktikan bahwasanya kita mahasiswa politik juga bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di luar bidang kita. Contoh agrikultur. Banyak menganggap bahwasanya mahasiswa ilmu politik nggak ada campur kaitannya dengan agrikultur. Kita membuktikan ke orang-orang luar sana yang menganggap politik itu tidak bisa apa-apa. Saya menciptakan terobosan dari teman-teman untuk sebuah pengelolaan limbah sehingga menjadi suatu pakan ternak. Nah itu juga ilmu yang saya pelajari juga dari masa-masa saya kuliah. Bikin sebuah inovasi seperti itu juga saya pelajari masa kuliah, cara marketingnya produk kita, mana itu saya pelajari itu. Jadi kita buktikan
Kita harus buktikan bahwasanya mahasiswa politik itu juga bisa melakukan sesuatu yang berada di luar bidang kita gitu. Kita juga bisa berkarya tanpa melihat sebuah latar belakang pendidikan kita gitu. Okay. Karena menurut saya politik itu merupakan sebuah ibu dari ilmu sosial. Ketika kita berkecimpung di dunia sosial, maka suatu ilmu yang harus kita pelajari yaitu ilmu politik. Okay. Tugas kita sebagai mahasiswa ilmu politik tetap bisa mengedukasi ke masyarakat sekitar bahwa kalau ilmu politik itu bukan sebuah ilmu yang jahat loh, bukan ilmu yang kotor. Ilmu politik itu jadi kotor karena apa ya? Karena banyak media kita yang memberitakan itu cuma memberitakan korupsi, pejabat korupsi, terus pejabat skandal, terus pejabat hanya melakukan sebuah kecurangan dalam pemilu, hanya seperti itu yang ditayangkan. Coba kalau media kita menayangkan bahwasanya keberhasilan suatu pemimpin kepala daerah, keberhasilan suatu lulusan ilmu politik itu gimana, mereka akan melihat prospek ilmu politik ke depan. Karena kunci dalam ilmu sosial yaitu ilmu politik. Aksa, apa ada pesan yang bisa kamu sampaikan kepada para mahasiswa ilmu politik maupun alumni ilmu politik agar mereka percaya diri dan bisa meng-counter stigma yang jatuh pada mereka? Oke Mbak, gini Mbak ya, kita bergerak itu juga berdasarkan melihat sesuatu yang salah, melihat sesuatu yang kelihatannya ini harus dirubah. Kita bisa melakukan suatu perubahan dan harus melakukan sebuah perubahan itu dengan tangan kita. Kita bisa apa? Kita bisa bergerak, misalnya kita bisa melakukan suatu keahlian dalam media gitu ya, bikin videografi, video fotografi, lakukan aja sebisa apa, karena setiap orang punya potensi sendiri-sendiri, punya minat sendiri-sendiri, fokus terhadap minatnya. Dan politik merupakan sebuah cara untuk menggapai sebuah tujuannya. Ketika kita tadi ya, ketika kita tidak bergerak itu, nggak punya kekuasaan, nggak punya kewenangan, itu tadi dengan cara pendapat kita, omongan kita, dengan tulisan kita, itu bisa merubah sebuah keadaan. Tapi kalau semisal kita semua itu merasa berat, lakukanlah dengan hati kita. Kita mencoba dengan hati kita itu pikir bahwasanya setiap apa yang ada dalam hati kita, cobalah suatu hal kebaikan. Kamu caralah semuanya kalau diiringi dengan kebaikan, nggak hanya mementingkan suatu kelompok di atas kepentingan yang lain. Semua tujuan kita itu akan tercapai gitu loh. Itu saya buktikan Mbak, waktu saya ini mahasiswa. Saya mahasiswa pernah mengikuti kontestasi Mbak. Saya tersingkirkan waktu itu. Akhirnya saya bikin wadah di luar kampus. Bikin wadah karena saya passion saya dalam memfasilitasi komunitas, membangun sebuah komunitas, menjembatani komunitas, itu menjadi suatu passion saya. Nah, akhirnya saya bergerak nih. Saya bergerak karena fokus tujuan saya itu ya bergerak melakukan sebuah apa yang saya bisa. Waktu itu saya bikin konten bagaimana sih pentingnya suatu ruang untuk memfasilitasi komunitas itu. Ya udah, kita bikin komunitas waktu itu co-working yang tujuannya supaya komunitas melakukan kegiatan, beraktivitas atau rapat dan sebagainya. Ada satu wadah itu. Akhirnya terwujudkan. Ya dengan apa? Dengan politik kita, cara kita bikin suatu proposal,
untuk dilemparkan ke suatu instansi, melobi suatu pihak. Nah, ilmu-ilmu itu yang kita dapatkan di ilmu politik, yaitu harus kita lakukan ketika kita punya mimpi, ketika kita punya fokus, kita harus melakukan apa yang kita dapat dari ilmu politik itu tadi. Nah, dari situ tercapailah bagaimana cara mencapainya itu ya, dengan cara seperti itu. Ketika dicapai ya, kita harus melakukan dengan konsisten. Walaupun setiap jalannya pasti ada dinamikanya. Tentu dong kita mahasiswa politik memahami dinamika dalam sosial. Nggak semua jalan yang kita inginkan itu hanya sekedar berjalan dengan mulus. Pasti ada dinamikanya. Dipotong orang ini, diambil alih orang itu. Itu suatu hal yang wajar. Prinsip, ketika kita punya niatan baik, makanya itu tadi saya bilang bahwasanya ketika kita berat untuk melakukan sesuatu, tanamkanlah dalam hati kita tentang kebaikan. Karena dengan kebaikan, semuanya akan tercapai. Semesta akan meresponnya, Mbak. Dua pertanyaan terakhir, Reksa. Bisa kamu sampaikan apa yang menjadi keunggulan dari mahasiswa atau orang yang belajar ilmu politik? Buat teman-teman mahasiswa ilmu politik, kalian turut bersyukur bahwasanya ketika kalian menjadi mahasiswa politik jauh lebih unggul dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lain, karena mahasiswa politik sejak awal ditanamkan untuk berpikir secara luas, kompleks, dan tidak hanya melihat suatu sisi dari satu perspektif saja. Kita punya keunggulan, kita berpikir kritis, berani mengungkapkan pendapat, berani untuk berkomunikasi, berani untuk bergerak. Nah, gunakan sebuah keunggulan itu untuk mencapai sebuah tujuan kita, terutama bagaimana cara kita untuk menjadi sebuah inisiator kebaikan di masyarakat. Satu kutipan yang harus mengiring kita setiap langkah kita. Kutipan dari Buya Hamka, ya, ini buat apa hidup sekedar hidup. Babi di hutan juga bisa hidup. Kerja juga kerja. Kera di hutan juga bisa kerja. Mas Reksa, himbauan untuk publik, apa stigma terhadap politik? Politik itu bukan melulu soal oligarki. Politik tidak hanya soal korupsi. Politik juga tidak terkait nepotisme, perkoncoan, dan pertemanan. Politik itu suatu hal yang indah. Setiap aspek kehidupan kita tentu ada unsur politik. Tinggal kita bagaimana memilihnya, jalur kebaikan atau keburukan. Kita yang merasa kita seorang baik, maka dari itu kita harus turun tangan untuk belajar lebih dalam terkait ilmu politik agar kita tidak hanya menjadi alat oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Maka dari itu, saya Eksa Yoga Amirul mengajak kita semua untuk terus belajar ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.